Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perancangan dan pengembangan kurikulum di Sekolah SMP Negeri 5 Denpasar. Bersama kita salah satu guru di sekolah tersebut. Saya bersama rekan saya akan berdiskusi dan bertanya kepada Ibu Guru terkait dengan perancangan dan pengembangan kurikulum itu sendiri. Baik Bu, selamat datang di video podcast kami. Nah, kami akan sedikit bertanya-tanya terkait dengan bagaimana sih dalam menentukan pembelajaran di kelas 7 yang kelas Ibu Ampu sendiri. Baik, jadi Ibu di sini mengajar kelas 7 di SMP Negeri 5 Denpasar ya. Jadi dalam menentukan tujuan pembelajaran, Ibu menyesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan Ibu juga menggunakan di SMP 5 Denpasar ini, Ibu menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Jadi di SMP ini karena yang dipakai adalah kurikulum Merdeka, jadi Ibu menerapkan kurikulum Merdeka tersebut untuk menjadi agar mencapai tujuan pembelajaran begitu. Mungkin Bu, saya ingin bertanya, jadi kira-kira Ibu pernah menemukan peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran atau tidak? Nah, apa hambatan yang Ibu temukan? Oke, baik. Jadi di kelas itu pasti di dalam suatu kelas itu ada beberapa siswa yang tidak aktif ya. Tidak mungkin semua siswa itu aktif. Nah, biasanya peserta didik yang kurang aktif ini merasa tidak tertarik dari berkaitan dengan pembelajaran yang dilaksanakan begitu ya. Maka dari itu peserta didik ini merasa kurang termotivasi begitu, karena mungkin dari pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu kurang asik atau bagaimana. Jadi peserta didik merasa kurang termotivasi. Lalu siswa yang kurang aktif di sini kesulitan dalam memahami materi. Nah, biasanya ketika guru memberikan pelajaran ternyata ada materi yang sulit dan tidak sesuai dengan pemahaman siswa, siswa itu mungkin merasa frustasi karena tidak bisa memahami materi yang ada. Jadi itu adalah salah satu penyebab atau hambatan siswa menjadi kurang aktif ketika di dalam kelas. Lalu selanjutnya siswa yang kurang percaya diri ini, siswa yang kurang aktif ini biasanya kurang percaya diri ketika di dalam kelas karena dia tidak ada motivasinya, lalu dia kesulitan dalam memahami materi. Jadi siswa itu biasanya merasa kurang percaya diri di dalam kelas gitu. Dan itu sering sekali ditemukan di dalam kelas. Mungkin tidak semua ya, tapi beberapa peserta didik biasanya yang duduk di paling belakang itu biasanya siswa yang kurang aktif begitu. Jadi saya bisa tangkap di sini bahwa ada beberapa faktor peserta didik itu tidak aktif, diantaranya tadi mungkin karena peserta didik tidak menyukai pembelajarannya, kemudian juga mungkin kurang adanya motivasi sehingga peserta didik kurang percaya diri ya. Iya, betul sekali. Ya, saya kira menarik tadi Bu, ada beberapa variabel yang kemudian penyebab hambatan dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira Bu, dalam kegiatan apa sih yang Ibu coba terapkan atau tawarkan sebagai solusi dalam membuat peserta didik itu aktif? Oh iya, kalau di kelas Ibu biasanya mengelompokkan siswa ketika belajar. Misalkan sedang belajar bahasa Indonesia, Ibu biasanya meminta siswa untuk membuat kelompok agar siswa yang kurang aktif bisa aktif di dalam kelompok tersebut begitu. Jadi Ibu membuat suatu kolaborasi antara peserta didik yang kurang aktif dengan peserta didik yang aktif begitu, agar teman-teman mungkin ada peserta didik yang kurang aktif ini bisa termotivasi ketika melihat teman-temannya ikut aktif di dalam suatu kelompok tersebut gitu.
Jadi ada proses pengelompokan teman sejawat supaya Iya. dia ada saling berinteraksi Betul sama sekali. temannya sehingga tidak kemudian mengalihkan perhatiannya dalam proses pembelajaran. Iya. Nah, kemudian Bu, ini saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana cara Ibu dalam mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik tersebut? Ya, untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, Ibu biasanya menyesuaikan dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing. Nah, seperti mungkin yang adik-adik tahu ya, di setiap kelas itu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda, minat yang berbeda. Nah, Ibu biasanya mencari tahu kemampuan dan minat gaya belajar siswa tersebut. Lalu Ibu menggunakan metode pembelajaran yang seperti misalnya ada visual, ada audio, lalu ada dari kinestik begitu. Oh, mungkin Ibu menerapkan ini ya, pendekatan berdiferensiasi ya? Ya, Jadi mungkin di awal-awal pembelajaran Ibu melakukan asesmen diagnostik mungkin untuk mengenal kemampuan peserta didik. Luar biasa ya. Saya kira ini ada begitu banyak experience ataupun pengalaman yang Ibu berikan dan pengalaman Ibu sendiri dan pengalaman siswa sendiri dalam proses pembelajaran yang selama ini Ibu terapkan. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya, apakah pengalaman belajar peserta ini didik ini dapat memperdalam pemahaman peserta didik itu sendiri? ya. Jadi pengalaman belajar peserta didik itu dapat memperdalam pemahaman dari peserta didik. Misalnya seperti kegiatan praktis, terus diskusi, lalu ada proyek yang sekiranya peserta didik itu mampu menghubungkan dengan teori yang ada di kehidupan sehari-hari begitu. Oke, jadi pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Ya, biasanya kalau di kelas ibu itu mengelompokkan siswa lalu meminta siswa untuk melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan proyek begitu. Misalnya seperti di saat materi puisi misalkan, ibu meminta siswa untuk menghasilkan proyek berupa puisi yang menggunakan tema dari lingkungan sekitar, bisa dari lingkungan yang ada di rumahnya atau lingkungan terdekat seperti sekolah maupun keluarga. Iya, saya kira luar biasa ya. Tadi jawaban-jawaban yang Ibu berikan baik itu dari sifatnya teoritis ataupun experience sendiri dalam proses pembelajaran yang Ibu coba terapkan. Nah, ini kan mengajar, ini kan selalu ada istilah yang bahwa menjadi guru itu tidak mudah, mengajar di sekolah atau di kelas itu tidak mudah. Nah, hal yang mendasar dari semua pertanyaan sebelumnya itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu coba mengatur dan memanage atau mengurutkan pengajaran atau pembelajaran sehingga memaksimalkan keterlibatan efektivitas pengajaran dan siswa dalam merespon itu juga mendapatkan ilmu secara maksimal yang diterapkan di kelas. Nah, jadi selama pembelajaran ya dari pengalaman ibu sendiri ya, dalam suatu pembelajaran itu hal pertama yang dilakukan yaitu merencanakan tujuan pembelajaran supaya terstruktur begitu. Lalu yang kedua, ibu biasanya menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi tidak sembarang begitu ya, ibu menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ibu buat sebelumnya. Misalnya seperti melaksanakan diskusi, lalu ada permainan-permainan games yang ada di dalam kelas. Selain itu juga ibu menggunakan luaran berupa proyek-proyek begitu. Dan menurut ibu kegiatan yang ibu laksanakan tersebut sangat bisa memberikan keterlibatan dan sangat efektif ketika di dalam kelas gitu. Baik, saya kira itu tadi ya diskusi kita dengan Ibu. Saya kira ternyata menjadi guru itu sulit karena harus yang dipersiapkan lebih awal dan matang sehingga ketika kita melakukan
pengajaran di kelas itu sudah siap dan sehingga siswa dapat menerima pembelajaran itu dengan baik. Saya kira mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada video podcast kesempatan kali ini di perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin Saudara Gio ada mungkin untuk mengakhiri kesempatan kali ini. Baik, jadi sekian hasil wawancara kami dengan salah satu guru di SMP Negeri 5 tempat kami PPL. Dan tadi saya mendapatkan kesimpulan bahwa Ibu Tika ini memberikan solusi sehingga ada beberapa hal pendekatan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu bisa memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk Ibu Tika. Terima kasih banyak telah hadir di podcast kami. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.